Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih membahas pesan dari yang Sayyidina Ali. Yang pertama yaitu adalah tentang hidayah Allah terhadap makhluknya. Ilmu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ini kemarin sudah dijabarkan, sudah disinggung. Intinya, kehidupan kita itu sebatas hidayah dari Allah. Jadi apa, buat apa, arah kemana, itu semuanya adalah hidayah. Jadi orang pintar, jadi orang bodoh, jadi orang apa, itu karena hidayah Allah. Bisa segala-galanya itu karena hidayah. Kita tidak mempunyai kemampuan dalam bentuk apapun, intinya di situ. Nur Allah meliputi alam semesta seisinya, yang berhubungan dengan diciptakannya. Jadi intinya Allah itu menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Semuanya itu adalah ciptaan Allah, tidak ada yang lain. Biarpun mobil itu yang menciptakan manusia, dibuat oleh manusia. Nah, manusia juga diciptakan oleh Allah. Bisa besi itu menjadi mobil karena itu ciptaan Allah. Manusia tidak bisa membuat besi, intinya di situ. Jadi semuanya itu atas ridho Allah. Biarpun pasir besi itu bisa dibuat besi, kalau Allah tidak meridhoi juga tidak akan terjadi besi, intinya di situ. Semuanya itu atas hidayah dan kekuasaan Allah. Apabila kita selalu bertasbih, seluruh alam akan membantu perjalanan kita dari dunia menuju akhirat. Suatu bukti kita bersujud kepada Allah, tasbih bagaikan ayat pertolongan dan hidayah dunia akhirat. Intinya, kita selalu bertasbih, kita akan mendapat pertolongan dari Allah dan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita itu selalu bertasbih kepada Allah, kita akan dimudahkan, tidak pernah disulitkan dalam bentuk segi apapun. Modalnya cuma tasbih, tapi jangan sampai putus. Nah, tasbih kita jangan sebatas tenggorokan. Tasbih kita adalah menggunakan bahasa roh, intinya di situ. Kenapa kok menggunakan bahasa roh? Sebab doa itu yang bisa dibawa oleh malaikat Jibril yaitu adalah menggunakan bahasa roh, tidak menggunakan bahasa lesan. Seperti istighfar, kalau lesane tok itu kan tidak nyambung. Kalau istighfar itu antara lesan dengan hatinya harus sambung, intinya di situ. Jangan kita mengucap sebatas lesan, harus rohnya mengikuti. Seterusnya sholawat Nabi Muhammad di dunia sebagai penerangan roh dan jiwa, di akhirat sebagai penerangan dan pertolongan sepanjang jalan. Intinya kita bersolawat dengan Rasul Muhammad, kita adalah selalu mendekatkan diri dengan Rasul Muhammad, sebab kita adalah berharap syafaat dari Rasul Muhammad. Semoga kita hidupnya di dunia juga selalu mendapat pertolongan atas cahaya Muhammad,
Dan kita setelah meninggal nanti, selama perjalanan mulai kubur mencapai alam abadi, diterangi dan ditolong oleh Rasul Muhammad. Intinya di situ. Maka di sini diajarkan dalam bentuk sholawat, dalam bentuk berjanjian dan seterusnya. Kita itu sebenarnya kan mencari fadilah yang intinya kita semua dicintai oleh Rasul Muhammad. Kadang-kadang kita sebatas cinta Rasul, tapi kita tidak mengamalkan apa yang dikehendaki dia, tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh dia. Kan kita mustahil kalau diakui keluarga Rasul. Sebab kita diakui keluarga Rasul, kita selalu bersolawat, melakukan ajarannya, melakukan apa yang menjadi pesan-pesannya, apa yang ditulis di dalam Al-Quran, kita selalu menghayati dan menjalankan dengan sebenar-benarnya supaya kita diakui sebagai keluarga atau umat Rasul Muhammad. Intinya di situ. Terus tentang istighfar, di mana penuh ampunan, di dunia penuh ampunan, di akhirat penuh perlindungan, kan ya, keselamatan segala untuk menuju alam ke alam yang dikehendaki, mencapai 49 alam yang besar dan 160 alam yang kecil, 6,6 bagaikan ajaran alam ke alam, 4 tentang alam yang menuju la ilaha illallah. Intinya kita selalu istighfar kepada Allah. Di dunia kita selalu mendapat ampunan, dimudahkan segala-galanya, dan di akhirat nanti akan penuh pertolongan dan perlindungan, keselamatan segala bentuk menuju alam ke alam, karena istighfarnya sudah diterima di sisi Allah, mendapat ampunan, akan dimudahkan mencapai alam ke alam. Sebab perjalanan kita itu melewati alam ke alam yang sangat banyak. Di sini tertulis sampai ada 49 alam, tapi aku tidak hafal alamnya. Alam ke alam itu sampai 49 alam. Kita sebatas membaca pesan, mulai alam nur sampai alam abadi, sampai surga yang banyak jenisnya. Itu perpindahannya alam ke alam itu sampai 49. Surga saja ada 9 jenis dan 9 jenis tingkatan. Itu baru surga. Jadi mulai alam nur, alam kandungan, alam dunia, alam kematian, alam kubur, dan seterusnya itu sampai 49. Jadi perjalanan kita itu sebenarnya masih jauh. Tapi kenapa seolah-olah dong tidak diperhatikan? Urip sing penting ya urip, wong mati wae dipikir, wong ijek besok. Kadang-kadang banyak orang nyepelekke dalam perjalanan alam ke alam. Padahal yang kita lewati baru alam berapa? Alam nur, terus alam kandungan, baru alam dunia saja, baru separuh intinya. Kalau yang sudah tua ya hampir. Nanti masuk kubur, masuk alam kematian, masuk kubur dan seterusnya, alam hisab dan seterusnya. Emang kemungkinan besar juga ada 49 karena kita belum praktek secara langsung, baru garis-garis besar.
Itu toh kalau dibawa oleh guru-guru mursyid. Kalau tidak dibawa oleh guru-guru mursyid, kita pun tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat sampai kemana-mana karena ada yang membawa, itu adalah guru-guru mursyid kita yang ngasih tahu, yang membawa. Kalau kita sendiri juga tidak mampu. Memang kita itu orang apa? Ingin mampu dalam sejauh itu. Kita kan baru tahap belajar dan belajar, intinya di situ. Terus tentang la ilaha illallah menjadi hukum hisab 7 alam. Jadi kalimah la ilaha illallah itu sebagai hukum alam. Orang yang selalu menghayati kalimah thayyibah, benar Mbah? Kalimah thayyibah la ilaha illallah niku nggih. Diberi jalan kemudahan segala unsur dunia akhirat. Nah, kalau kita selalu membaca unsur dari kalimat thayyibah la ilaha illallah yang rumusnya kemarin sudah dijabarkan berulang-ulang, itu akan menuntun roh dan jiwa kita di dalam perjalanan hidup maupun mati dimudahkan oleh Allah. Apa yang terjadi di dalam perjalanan, dalam segala urusan itu dimudahkan oleh Allah. Jadi kalimah-kalimah tauhid itu sebenarnya, makanya di dalam tahlil itu diutamakan 17 kalimah, itu jangan sampai tertinggal. Sebab apa? Itu mengandung unsur perjalanan kita yang sangat penting. Seumpama istighfar kita tidak diterima di sisi Allah, semua amal perbuatan kita sia-sia. Seumpama syahadat kita tidak diterima oleh Allah, terus kita di sana akan mengikuti siapa? Intinya di situ. Maka kita selalu membaca kalimah-kalimah yang penting dari 17 itu harus tertanam pada roh dan jiwa kita. Sebab tahlil itu menjadi kunci, menjadi inti. Tapi juga banyak orang yang tidak yakin, silahkan itu haknya dia. Intinya di situ. Untuk malam ini kita cukupkan sekian sampai kalimah sholawat, kalimah la ilaha illallah yang menuntun perjalanan hijab kita dari kehidupan menuju kematian dengan cara yang sempurna. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua demi keselamatan urusan dunia akhirat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.